Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat malam semuanya. Percuma kalau bisa terbang ini itu segala macam, kalau cerita-cerita bohong semua. Jangankan ngaku cucu Nabi, saudara. Ngaku umat Nabi aja Nabi tidak mau mengakuinya, apalagi cucu. Kalau pendusta. Ini saya telah menggerebek Sound Project karena telah menyelenggarakan acara hafal Quran, hadiahnya khamar, saudara. Kalau saya isu ketika bangkit itu saya sudah prediksi itu sama kejadiannya kayak yang dulu lama-lama. Saya pelajari satu-satu. Ini nggak mungkin karena di situ ada zongnya. Ketika kita lihat pasti ada zongnya. Kalau orang yang melakukannya itu bukan dia yang mengatakan jasa-jasa saya, 1, mengepung diskotik, 2, menjaga kuburan di Priuk. Kita nggak berani ngomong, apalagi yang kita anggap oleh kita sendiri prestasi merupakan hal yang memalukan bagi orang lain yang normal. Nah, seandainya kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, misalnya kita seorang pejuang, pahlawan lah. Pahlawan itu nggak ada yang ngeklaim dirinya pahlawan. Sama seperti wali. Tidak pernah mengakui dirinya seorang wali. Pahlawan juga gitu. Ada pahlawan Indonesia mengatakan, oh saya pahlawan. Ada. Pangeran Diponegoro. Ada ngaku-ngaku pahlawan beliau? Ada. Hah? Pangeran Diponegoro. Kemudian Thomas Batulesi. Ada ngaku dirinya pahlawan? Oh nggak ada, TJ udah meninggal. Nah makanya meninggal dulu. Baru kita verifikasi nanti layak nggak dijadikan pahlawan gitu. Ini pahlawan kemalaman nih. Orang udah beres, dia baru nyampe. Kemudian syuting, duduk-duduk di situ sama kibin-kibinnya. Ini pokoknya di sini jangan ada yang keluar. Aduh, kayak penguasa. Kayak penguasa wilayah. Anak sultan dari mana lu? Pahlawan itu adalah pejuang. Dengan ikhlas merelakan waktu, tenaga, ya kan, pikiran, harta, nyawa, bahkan itu pahlawan. Pahlawan itu bukan yang minta-minta ke sana, itu pengemis. Pahlawan itu bukan yang naik di atas panggung, cerita-cerita dongeng, dibayar pulang, itu pengamen. Bedanya yang satu pakai musik, yang satu pakai corong. Saudara-saudara, kita orang kita. Waduh, masa pahlawan aja nggak paham. Ngaku-ngaku pahlawan. Ngaku-ngaku jenderal. Jiwa kepemimpinan nggak ada pada sosok itu. Nggak ada. Kita lihat apakah ada jiwa kepemimpinan. Hah? Nggak ada. Satu pun nggak ada kalau saya lihat. Pemimpin itu bijaksana, manusiawi, bisa memanusiakan manusia, tegas, nggak kayak banci. Ini gaya kayak banci, omongan mencela-mencele, anak buah dijadikan babu, aturan ketat sekali sampai nggak boleh membelakangi dia. Ada pemimpin seperti itu, cuman karena kibinannya nggak paham, mau aja dijadikan kacung. Jadi terkait penggerbekan Sound Project yang ada di Ancol, yang bikin acara challenge, barang siapa yang bisa hafal Al-Quran itu akan diberikan hadiah minuman keras gitu. Kalau seandainya si Bahar ini pembela Islam, seandainya si Bahar ini penjaga Islam, seandainya si Bahar ini jenderal umat Islam, tentu dia nggak datang belakangan, dan tentu kejadian itu nggak sempat terjadi. Tentu wilayah situ adalah di bawah kendali dia, saudari. Paham tidak, saudari? Ini Kibin udah lebay, udah cerita macam-macam. Masya Allah, ente TIJ. Di mana akal TIJ? Di mana perasaan ente TIJ terhadap Al-Quran? Beliau itu Habibana Bahar bin Ali bin Smith itu membela Al-Quran. Kok ente nyinyirin dia? Padahal tadi malam saya bukan nyinyirin dia, justru saya dukung dia di bagian itu. Nah, tapi setelah confirm sama teman-teman saya yang tinggal di seputaran Jakarta Utara, dia kasih tahu
bahwa si Bahar itu ya namanya kayaknya harus diganti. Inspektur Bahadur. Ya kan, kayak polisi India. Anak muda udah babak belur, cewek udah dilarikan sama bandit. Semua udah kelar kan, baru Kiahwa. Nah, terus anak mudanya sudah menang, banditnya sudah mati semua. Neno 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 neno. Kiahwa. Nah, ketika ada masyarakat sekitar pondok pesantren Al Zaitun dulu, nah, digerebek sama warga setempat, didemo sama warga setempat, dia ke situ. Itu yang disebut dengan bangsa lap darah. Kalian paham yang dimaksud bangsa lap darah? Bangsa lap darah itu dia nggak ikut perang. Ketika perang dia ngumpet. Contoh kayak si Bahar lah, ngumpet dia. Setelah perang selesai, dia datang ke lokasi. Lihat ada ceceran daerah, dilap ke mukanya, dilap ke pakaiannya dirobek. Biar apa? Seolah-olah dia panglima saat perang tadi. Seolah-olah dia pejuang saat perang tadi. Untuk kami di Aceh itu sangat hafal sekali metode seperti itu. Ya kan? Sama kayak orang-orang yang dulu mengkhianati Rasulullah ketika diajak perang, mencret lah. Ketika diajak perang, pas Rasulullah mau ngambil kudanya dilepasin. Maka tidak layak disebut sebagai zuriyah Nabi. Gitu. Berdusta tapi terang-terangan. Tapi nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa malu gitu. Saya juga nggak heran lagi itu untuk mereka. Yang penting cuan, apapun dilakukan. Udah sering ini kejadian seperti ini. Biasanya kejadian seperti ini dilakukan pada saat bulan Ramadan. Ada penggerebekan tempat hiburan. Judulnya wow. Pas kita tonton nih tempat hiburan udah ketutup. Udah ditutup oleh pemiliknya. Datang dia cuman buat ngonten, saudari. Kalau dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi jauh sekali. Dari sisi kecerdasan, manfaat, pengaruh, pangkat, ya kan, kejujuran. Saya akan memantau juga aktivitas pejabat yang ada media sosialnya. Sekarang zaman media sosial. Jadi apapun yang kita pernah katakan, orang bisa memutar balik apa yang sudah pernah kita ucapkan gitu. Ada rekaman gitu. Kemudian apa yang seharusnya dinilai oleh masyarakat luas, dalam hal ini netizen, itu nggak bisa kita sembunyikan. Semua terpampang. Misalnya kayak cerita kayak Bacot si Munib. Sekarang saudara sengaja dicariin video-video habaib yang menceritakan khurafat. Saya tanya, kalau tidak direkam, tidak diupload, kira-kira ada nggak video itu? Kalaupun kita cari, kira-kira ada nggak? Ini logika sederhana aja. Nggak usah sekolah sampai ke negeri Dajjal sana. Nggak usah. Nggak usah kuliah sampai ke negeri Firaun. Logika sederhana aja. Kalau mereka nggak mengatakan, nggak membuat video, nggak mengupload, bisa nggak kita menemukan kesalahan-kesalahan yang mereka sebarkan di sosial media? Dan ketika ada kesalahan yang ditemukan oleh masyarakat, mereka seolah-olah memberikan pembelaan, dukungan karena keluarga mereka. Itu yang gua nggak demen. Di situ munafik di situ. Ya. Di situ munafik. Seharusnya mereka yang memberikan teguran, baik di belakang layar ataupun di depan layar, melakukan klarifikasi. Awalnya saya nggak percaya, ada yang bilang, Bang, itu si Bahar datangnya telat. Nah, karena udah duluan digerebek sama warga di situ, sudah duluan polisi di tempat, sudah duluan aliansi advokat Islam atau apa ya? Atau boleh dibilang pengacara muslim ya. Nah, jadi si Bahar hanya ngambil momen seperti biasa gitu. Kayak pembubaran Al Zaitun dulu, masih ingat kalian? Nah, dia cuman foto, berpose, bikin video seolah-olah dia. Sebenarnya jaringan dia, komplotan dia sama semua. Saya udah pernah beberkan seperti kejadian pencaplokan atas 3 pulau yang ada di Aceh. Tiba-tiba Imam Jumbo ke Aceh. Jadi ada beberapa masyarakat Kibin menganggap bahwa itu adalah hasil daripada
garomah Imam Jumbo. Nah, ternyata belakangan masyarakat Kibin juga paham gitu. Nah, bahwa itu adalah kerja pemerintah dan juga kerja pemerintah daerah, pusat melalui musyawarah. Akhirnya 3 pulau yang terindikasi banyak mengandung minyak itu dikembalikan sepenuhnya untuk Aceh gitu. Kalau kita kan normal, kan kita ada rasa malu gitu. Kalau Kibin bukan nggak malu, nggak tahu dia, nggak ngerti dia ditipu. Nah, orang nggak ngerti dengan orang yang memang nggak malu beda. Kalau Mukibin dia nggak paham. Nah, kalau dia sedang ditipu sama si Bahar, dia sedang dikibulin sama si Bahar, dia nggak tahu. Nah, kalau si Bahar nggak tahu malu. Yang penting cuan, yang penting popularitas, yang penting pujian. Ala kulli hal, kalau kita merujuk mulai dari cerita leluhur sampai ke si Bahar, jelas rentetannya. Mereka nggak berani perang, ngarang cerita halu. Nah, mereka melawan pasukan Turki Ottoman dengan menembaki siwak-siwak mereka itu. Dengan garomah siwak mereka. Padahal mereka pas diperangi nggak melawan. Ujung-ujungnya kan kabur semua tuh. Jadi, udahlah. Nggak usah cerita berlebihan. Kalau kalian perhatikan dengan jeli, pergerakan si Bahar ini sangat gampang dibaca. Saya cuman buat lelucon aja ngontenin dia. Nah, buat ketawa-ketawa aja. Nah, contoh dia bilang dia berperang ini itu segala macam. Padahal dia bela makam. Motifnya hanya motif kenakalan remaja. Ya, anak-anak kecil, pola pikirnya kayak anak kecil. Coba lihat pergaulan si Bahar kan anak-anak. Bukan pergaulan ketika dia manggung. Pergaulan sehari-hari anak-anak. Gitu. Walaupun ada yang tua itu otaknya anak-anak juga. Norak sekali kalau kita ngaku-ngaku jenderal umat Islam lah, cuk Nabi, cucuk Sayyidina Ali, orang perang, anti maksiat. Bahar cuma mau angkat telur dari isu yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian dia cuma numpang di situ pansos. Kayak dulu pansos juga, dia naik karena pansos. Pansos. Seburuk-buruknya TJ nggak pansos sama Jokowi. TJ nggak pansos. Kalian lihat video-video saya sebelumnya, apakah saya mencatut nama orang lain sebelumnya? Enggak. Ketika orang lain itu ingin pembuktian dari saya, coba lakukan kalau bisa. Kalau kamu mengatakan ini pembodohan, saya lakukan. Seperti yang dia minta gitu, seperti yang dia peragakan gitu. Untuk menunjukkan bahwa ini semua orang bisa, ini bukan keajaiban gitu. Ini contoh yang paling dekat aja. Dulu banyak orang-orang yang mengaku-ngaku sayyid di Pulau Jawa atau mengaku Habib lah, karena orang dulu kan mengira Habib ini juriyah Nabi. Apa kita diamkan hal seperti itu? Sementara mereka, orang-orang tua mereka diem, kagak ada menyalahkan anaknya. Misalnya Robito, kagak ada menyalahkan perilaku anak buahnya, nggak ada klarifikasi, nggak ada upaya untuk mendatangi kiai yang jadi korban ini untuk meminta maaf atas ugal-ugalan anak-anaknya. Nah, maka dari itu biadab sekali saudara. Makanya pas sekali kali ini lawannya ada saya. Nah, kalau seandainya saya di pihak mereka, habis kalian. Tetapi jalur satu-satunya ya membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar itu. Dan saya nggak suka itu. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jadi teman-teman semuanya, ini zaman yang sudah modern. Sudah bisa kita akses apapun. Misalnya ada orang ngomong begini, kita bisa mengaksesnya, benar nggak? Kayak gitu. Kemudian mereka cerita-cerita seolah-olah mereka ahli sufi, seolah-olah mereka itu belajar hakikat syariat, kagak beres. Kalau cerita hakikat syariat belum rampung ya, saya nggak percaya. Nah, saya anggap itu salik buta. Saya bisa begini, saya bisa begitu. Apa-apa dikaitkan dengan garomah. Itu nggak jauh beda pemahaman pengikut dukun dengan pemahaman kalian. Kasih tahu. Apa-apa, beliau itu punya garomah, beliau itu orang hebat. Bukan begitu kita seorang muslim. Masya Allah, luar biasa. Allah telah memberikan pertolongan kepada beliau. Dengan izin Allah, beliau tidak celaka.
Dengan izin Allah, semua rumah di situ kebakaran, rumah beliau nggak terbakar gitu. Kalau seandainya mental saya, mental orang terjajah atau mental orang bodoh seperti itu, kemarin saya bisa framing, itu pondok saya di pinggir sungai, yang lain pondok semua digulung oleh air banjir, pondok saya nggak apa-apa. Pondok tempat saya duduk live itu nggak apa-apa, cuman dilewati air aja, ditumpuk kayu di depan untuk kayu bakar. Padahal gubuknya, pondoknya udah tua gitu. Tapi logika kita, main logika kita. Pertama, karena hutan lebat di situ. Terus karena airnya nggak lewat situ. Arah balik saya cuma ke situ. Jadi dikit-dikit begini, dikit-dikit kehebatan, dikit-dikit garomah, dikit-dikit kesaktian. Aduh, pret. Saya nggak percaya kalau ada orang cerita kesaktian di kampung saya, orang cerita kesaktian langsung saya protes. Siapa nama kakekmu yang sakti itu? Kenapa namanya nggak masyhur? Saya gitu. Cerita panjang lebar. Di zaman Belanda, leluhur kita sempat pakai karung goni buat pakaian. Nggak usah. Hah? Oh, leluhur saya Bang TJ nggak sempat pakai karung goni karena berkawan dengan Belanda. Saya bilang, sehebat apapun leluhur kita malu. Kenapa malu? Jepang itu bukan kalah karena santet, bukan kalah karena gualat, bukan. Jepang itu pulang ke negerinya karena dibom. Bom atom oleh sekutu ke Nagasaki dan Hiroshima. Jadi nggak usah cerita, saya ilmu ini, ilmu, nggak usah cerita depan saya. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan, suatu ketika Imam Faqihil Muqaddam, di samping kuburnya dimagamkan seorang fajir dan juga fasik. Kemudian Imam Faqihil Muqaddam mendengar suara gedebak-gedebuk ahlis. Beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kubur si fajir itu. Tiba-tiba di sana sudah ada malaikat mungkar nangkir. Kemudian Imam Faqihil Muqaddam bertanya, ada apa rame-rame? Ya Faqih Muqaddam, ini orang fasik, ini orang bukan ahli ibadah, ini orang yang melakukan maksiat, ini orang fasik. Makanya ana hajar. Minggatlah wahai mungkar nangkir, mengganggu zikirku dalam kubur. Maka pergilah malaikat mungkar nangkir tersebut karena takut kepada Al-Imam Faqihil Muqaddam. Takbir, itu kalau itu saya pun bisa. Dikatakan dalam sebuah riwayat yang dikarang oleh Habib Fulan bin Fulin, Muqaddam Sani, beliau itu umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Bisa mengkhatamkan Al-Quran, jadi imam. Bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Bagi Kibin itu hebat sekali. Bagi saya, manusia laknat ini. Apa dia nggak mikir makmumnya bagaimana? Mending kalau suaranya bagus. Kalau suaranya kayak Wa Umar ya nggak mungkin 1 rakaat juga betah dia. 1 ayat juga betah dia. Paling-paling ya Alif Lam Mim Allahu Akbar. Kalau begitu ceramah, aku juga bisa. Cuman nggak mau seperti itu. Dan kita bisa lengkapi data. Di suatu kisah datuk saya bernama Fulan, beliau mengarang kitab begini-begini. Ini kitabnya. Kitab karangan beliau ini jelas. Beliau pernah berperang dengan Belanda. Beliau dulu menunggu, masih ada catatan dari Belanda, masih ada dari kita, masih ada. Cuman kita untuk apa, saya tanya? Untuk apa menceritakan leluhur? Untuk apa? Supaya kita dikasih uang, supaya kita dihormati, supaya kita dicium kaki, supaya kita dipuja-puji. Untuk apa? Manfaatnya apa? Ya ikhwan, kaum muslimin, tentu ketika seorang muslim itu ketika mendengar sesuatu itu harus pertama sekali mempertanyakan manfaat mendengar omongan dia apa. Apakah mendatangkan mudarat atau mendatangkan selamat? Orang lain malu, orang lain nggak bisa seperti itu. Kenapa? Kayak orang gila. Nggak usah cerita gitu lagi. Malulah sama diri sendiri. Sama kami nggak perlu malu. Nah, yang satu ajak tes DNA, yang satu mengharamkan, itu jadi membingungkan bagi Kibin. Bagi kami nggak bingung, udah cancel aja itu. Itu berarti bukan ajaran benar. Ajaran benar itu katakan kebenaran walau itu pahit. Walau itu kita harus mengorbankan keluarga kita. Karena keluarga kita itu orang-orang yang salah, mungkin yang ingkar. Itu agama. Tapi kalau milih-milih ini bin Syihab ini jangan disentuh. Oh ini bin Sumi jangan disentuh.
Yang disentuh itu Pak Inem, Pak Ijo, Imad bin Sarman. Itu bukan cerita agak, bukan apa ya, mendidik umat dalam hal agama. Tetapi mendidik umat, inilah keluarga saya yang nggak boleh disentuh, saudari. Kita udah hidup di 2026 nih, masih ada perilaku nepotisme kayak gitu. Kira-kira yang saya katakan betul tidak, saudara? Yang satu ngotot nih, harus verifikasi kalau ada yang ngaku cucu Nabi, ya kan? Harus tes DNA, bawa kitab sejaman, manuskrip. Yang lain teriak, haram, saudara. Yang teriak samping dia juga orangnya. Gue heran. Dan satu yang paling janggal nih. Kenapa si Rizik tidak klarifikasi? Seharusnya kan ada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan, waktu itu Ana baru bangun tidur. Atau waktu itu Ana sabaqul lisan. Atau waktu itu Ana tujuannya untuk keluarga atau duriatnya Wali Songo. Jadi kalau untuk kami nggak bisa, karena sudah terverifikasi dari abad ke-4, ke-5, ke-6 sampai 9 sekarang. Seharusnya kan ada klarifikasi. Kenapa nggak ada klarifikasi? Karena di situ beliau terjebak oleh lisannya sendiri, saudara. Makanya seorang yang menyebut dirinya ulama, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas fatwanya, harus ditinggalkan. Saya tinggalkan orang seperti itu, mencela-mencele. Kalau berbicara agama itu harus jelas, harus ada keputusan bagaimana. Kalau sekiranya di tengah jalan kita sadar bahwa itu adalah salah, keputusan yang salah, klarifikasi, saudara. Ini jangankan verifikasi, klarifikasinya nggak ada. Iya kan? Iya. Nanti kalau kita nggak percaya omongan dia, pembenci habaib, mau benci kayak mau sayang kayak, yang penting gua nggak cinta sama kalian. Gua bilang nggak benci pun kalian nggak percaya, udahlah. Serah kalian, suka-suka hati kalian. Oh, kalian mau mengkualatkan, doakan supaya kualat. Ajak leluhur kalian datang ke kuburan leluhur kalian, suruh terbang itu, datang ke TJ, timpuk pakai batu nisan itu. Gua nggak percaya. Hak seseorang untuk percaya atau tidak omonganmu. Apalagi omonganmu banyak bohongnya. Jadi jangan paksakan orang lain untuk percaya kebohonganmu. Walaupun omonganmu ada yang jujur, tetapi ketika diselipkan dengan kebohongan, jangan harap orang akan percaya. Orang yang mempercaya kebohongan, itu orang bodoh. Artinya, orang yang percaya kebohongan adalah orang yang berhasil ditipu oleh pembohong. Biar kalian tahu. Udahlah. Makanya saya lihat ketika mereka sebutkan pahlawan, dan negara tidak mengakuinya sebagai pahlawan, terakhir tahun kemarin, diajukan sebagai pahlawan, yang sampai demo, bawa-bawa foto Gus Fuad. Di situ makin tertawa lagi kita. Kenapa? Untuk mengajukan pahlawan aja sampai demo gitu. Untuk mengakui pahlawan aja harus pakai demo supaya diakui gitu. Kalau leluhur kita ditawarin sama negara, oh ini mau nggak kita masukkan ke dalam pahlawan nasional? Oh nggak usah gitu. Ini bukan disodorin, nggak diterima, demo, mencak-mencak di atas trotoar. Kok gitu? Itu bukan termasuk dalam syarat untuk seseorang itu bisa dikatakan pahlawan. Atau tidak termasuk dalam syarat negara untuk mengakui seseorang adalah pahlawan gitu. Jadi kok lucu kalian? Semakin kalian banyak tingkah, semakin terbongkar kebohongan kalian. Contoh nih, si Bahar buat pengakuan. Ana 18 tahun mondok. Ana 18 tahun mondok. Saudara. Ana santri 18 tahun. Bayangkan, saudara. Ngaku lulusan Al-Khairat. Kira-kira kalau dia baca kitab dari kiri ke kanan, 18 tahun mondok di Al-Khairat, yang terfitnah siapa? Al-Khairat. Pondok Al-Khairat yang terfitnah. Apalagi Nabi. Ngaku cucu Nabi, ngaku ada darah Nabi dalam tubuhnya, ngaku cucu Sayyidina Ali pemberani. Sayyidina Ali itu pemberani, orangnya cerdas, tegas. Kalau lu berani bungkam gue. Enggak juga. Aneh nggak ada urusan sama TIJ. Terlalu mewah. Seekor singa meladeni gonggongan anjing. Ya gonggongan lu.
Karena singa ini geram juga kadang-kadang sama anjing nih. Koar-koar sini, koar-koar ke situ. Ketika mengaum, diam anjingnya.